Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan melanjutkan rekreasi matematika dalam ilmu kimia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara pemasangan spesi-spesi dalam suatu reaksi redoks sehingga reaksi redoks ini bisa kita pilah menjadi dua reaksi yang kita duga adalah reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Dari hasil pembahasan pada video pertama ini, kita akan melihat seberapa tangguh metode transfer oksigen ini untuk kita gunakan menyetarakan reaksi redoks molekuler yang spesinya cukup banyak. Langkah pertama, setelah kita pasangkan, kita setarakan atom selain O dan H. Syaratnya adalah atom yang sudah disetarakan sebaiknya kita tandai dengan menggunakan koefisien, walaupun angkanya 1 tetap kita tandai, itu untuk memberikan perhatian bahwa spesi tersebut sudah kita cek jumlah unsur tertentunya. Sekarang kita fokus untuk persamaan reaksi pertama dan kedua. Kita akan periksa unsur pertama adalah K. K di ruas kiri ada 4, sedangkan di ruas kanan ada 2. Maka yang pertama ini kita beri koefisien 1, kemudian yang di ruas kanan kita beri koefisien 2. Sekarang kita tandai dengan koefisien warna merah. Kemudian K di persamaan reaksi yang kedua. K di ruas kiri 1, di ruas kanan 2. Oleh karena itu yang di kanan kita kalikan 1, sementara yang di kiri kita kalikan 2. Ini adalah untuk menyetarakan unsur-unsur selain O dan H. Setelah K selesai, berikutnya adalah kita periksa untuk Fe. Fe dan Mn ya. Fe yang di persamaan pertama, Mn di persamaan kedua. Kita periksa di sini, Fe di ruas kiri ada 1 dan koefisiennya sudah punya 1. Dan ini kalau sudah kita beri koefisien di bagian sebelah sini, kita tidak boleh mengubah lagi. Yang boleh kita ubah adalah spesi yang memang belum kita berikan koefisien. Jadi Fe di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ini juga harus 1. Karena di sini ada 2, maka ini kita kalikan setengah. Jangan lupa memberi tanda. Berikutnya adalah Mn untuk di persamaan kedua. Mn di ruas kiri jumlahnya ada 2. Karena sudah kita kalikan 2, sekali lagi jangan diubah lagi. Sekarang kita ubah Mn di ruas sebelah kanan. Berarti kita harus kalikan 2. Berikutnya adalah unsur C. Unsur C di ruas kiri, sekali lagi kita tidak boleh ubah. Koefisiennya 1 dikalikan 6, berarti C di ruas kiri jumlahnya ada 6. Di ruas kanan posisinya hanya ada di CO2, maka ini kita kalikan 6. Berikutnya lagi adalah N. N juga sama dengan C, kali 1 kali 6, berarti N harus sama dengan 6 untuk yang di ruas kanan. Nah, ini kita kalikan 6. Oke, sudah selesai untuk unsur-unsur yang di bagian reaksi pertama. Jangan lupa, bila mendapati koefisien pecahan, kita harus ubah agar menjadi bilangan bulat. Ini ada angka setengah, kita kalikan 2 saja untuk persamaan yang pertama ini, semuanya kita kalikan 2. Kecuali H2SO4, jangan dikalikan. Karena apa? Dia belum mendapatkan koefisien sebelumnya, jadi yang sudah-sudah ini saja, kita kalikan 2. Kalikan 2 jadi 1, koefisien 1 sekali lagi tetap kita tuliskan. Oke, yang pertama sudah kita kalikan 2 semuanya, kecuali H2SO4 tadi. Langkah berikutnya adalah fokus pada unsur S. S di ruas kiri harus sama dengan S di ruas kanan pada kedua persamaan. Kita periksa S di ruas sebelah kanan persamaan pertama. Posisinya ada di sini, di K2SO4 jumlahnya 4, sedangkan yang di sebelahnya lagi jumlahnya sebanyak 3. 3 ditambah 4, berarti sama dengan 7. Berarti di sebelah sini pun akan kita kalikan 7. Oke, sekarang S untuk yang di bagian ini semuanya sudah beres. Sekarang S di persamaan kedua. Di ruas kanan S total ada 3, ya kan? Ini 1, kemudian yang ini 2. Berarti yang di sebelah sini kita kalikan 3. Jadi unsur-unsur selain O dan H kita sudah periksa dan sudah kita setarakan. Dalam penyetaran reaksi redoks molekuler, kita tidak menambahkan ion apapun. Karena molekuler ini sebenarnya adalah spesi-spesinya sudah lengkap. Hanya koefisiennya saja yang belum ada. Oleh karena itu kita tidak perhatikan lagi harus ditambahkan OH- atau H+, tidak.
Karena kita tahu ini reaksinya berlangsung dalam suasana asam. Kita bisa lihat ada H2SO4, ada HNO3. Walaupun seperti itu, sekali lagi kita tidak akan tambahkan H+. Fokus kita sekarang adalah menyetarakan jumlah H, ruas kiri dan ruas kanan pada kedua persamaan. Sekarang kita periksa jumlah H. Untuk menyetarakan jumlah H, kita bisa tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan H. Di ruas kiri, posisi H ada di H2SO4, jumlahnya ada 14, sedangkan di ruas kanan ada di HNO3. Jumlahnya tentu 12, sehingga di sini H2O yang bisa kita tambahkan cukup 1. Kenapa? 1 H2O kan ada 2. Jumlah H sudah setara. Langkah berikutnya di persamaan kedua. Persamaan kedua, H ada di ruas kiri saja. Jumlahnya 6. Di ruas kanan tidak dapati H2O. Maka di ruas kanan kita tambahkan H2O. Karena jumlahnya harus 6, maka yang ini kita kalikan 3. Selesai penyetaraan jumlah hidrogen. Nah, kuncinya adalah di tahap ini, yaitu menambahkan oksigen pada ruas yang kekurangan oksigen. Inilah beda dari metode lain ketika kita menggunakan metode transfer oksigen. Jadi oksigennya muncul sesaat sebelum kita setarakan. Ini hanya sebagai alat saja. Tidak perlu kita berdebatkan oksigen dari mana asalnya. Sekali lagi, ini hanyalah sebagai alat untuk menyetarakan persamaan reaksi. Sekarang kita periksa persamaan pertama. Kedua persamaan ini harus memiliki jumlah oksigen yang sama antara yang dilepas dan yang diterima. Persamaan pertama kita bisa hitung jumlah oksigen secara manual satu-satu. Di sini 7 kali 4. Berarti di ruas kiri oksigen jumlahnya 28. Kemudian di ruas kanan oksigen ada di semua spesi. Yang pertama itu ada 4 kali 4 berarti 16. Kemudian ditambah 12 kali 3 36. 12 kali 2, 24, dan yang terakhir 1. Nanti kalau kita hitung, ruas kiri, ruas kanan harus sama nantinya. Nah, sekarang kita lihat di ruas kiri, jumlahnya kan ada 28 ini. Sementara di ruas kanan, kalau kita hitung, jumlahnya 89. Sehingga di ruas sebelah kiri, kita harus tambahkan sebanyak selisihnya, yaitu 61. Maka yang di sisi sebelah sini kita tambahkan oksigen sebanyak 61 untuk ruas kiri di persamaan pertama. Sekarang kita hitung persamaan kedua. Ruas kiri di persamaan kedua, ini ada di 2 tempat, berarti kalau kita hitung nilainya adalah 8 ditambah 12. Kemudian di kanan nilainya adalah 1 kali 4, 4, kemudian 2 kali 4, 8, dan yang terakhir ditambahi 3. Kalau kita hitung masing-masing, kita dapatkan ruas kiri sama dengan 20, kemudian di ruas kanan kita dapatkan 15. Sehingga yang di sebelah kanan ini kita perlu tambahkan oksigen sebanyak 5. Jadi di sini kita tambahkan 5. Jadi persamaan kedua kita perlu tambahkan oksigen sebanyak 5. Oke, sekarang kita sudah dapatkan, kita tandain. Oke, ini sudah dapat. Langkah berikutnya menyamakan jumlah oksigen yang dilepas dengan yang diterima. Jadi yang di atas itu kita kalikan 5, semuanya yang di atas kita kalikan 5, yang di bawah semuanya kita kalikan 61. Jadi kalau kita kalikan 5 yang di atas, di bawah kita kalikan 61. Oke, sekarang ini kita salin ke bawah sehingga kita dapatkan pembandingnya sebelum dan sesudahnya bagaimana. Jadi yang atas kita kalikan 5 semuanya. Itu adalah persamaan pertama karena sudah selesai dikalikan 5. Sekarang yang persamaan kedua kita kalikan 61. Nah, selanjutnya setelah kita dapati jumlah oksigen yang dilepas dan yang diterima sama, kita langsung bisa menggabungkan kedua persamaan ini. Ruas kiri kita gabung ruas kiri, dan ruas kanan kita gabung
ruas kanan. Oke, itu hasilnya. Nah, selanjutnya biar tidak terlalu penuh, ini dihapus karena sudah hasil penggabungan tadi, atau yang di atas saja yang dihapus. Oke, yang atas dihapus. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita gabung, kita eliminir spesies-spesies yang sama yang muncul di kedua ruas. Tentu saja oksigen, ini kita eliminir, karena sudah pasti dia muncul di kedua ruas. Kemudian kita periksa, bila ada yang muncul di ruas kiri dan kanan, kita bisa eliminir. Kalau tidak ada, langkah berikutnya adalah menggabungkan spesies sejenis yang ada dalam satu ruas. Dalam hal ini kita dapati angka 35 H2SO4 dan 183 H2SO4. Sehingga ini kalau kita gabung hasilnya adalah 218. Kita bisa hapus. Kemudian K2SO4 ini, ada K2SO4, ini kita pindahkan ke belakang jadinya 81 karena sama spesinya. Kemudian kita dapati lagi H2O. H2O ini 5, ini 183. Kalau kita gabung jadinya 188. Yang sisi sini kita bisa hapus. Itu adalah hasil akhir setelah kita hitung. Setelah kita setarakan, hasilnya seperti itu. Agar meyakinkan, ini boleh diperiksa ulang. Namun, bila sudah yakin, kita cukupkan saja dulu di sini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa dengan tutorial urip.info pada bahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.